Selamat datang di channel Timur Berbagi. Pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan informasi tentang P3K tahun anggaran 2024. Maka dari itu jangan di-skip ya, agar supaya tidak ketinggalan berita terbaru tentang P3K 2025 ini. Honorer data kapan kode R2 dan R3 terima SK P3K per waktu, begini prosedurnya. Sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe ya Bapak Ibu, karena channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan juga CPNS 2025. Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 telah mengungkapkan mekanisme pengangkatan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Namun hingga kini belum ada penjelasan pasti mengenai kapan pengangkatan atau penerbitan SK bagi tenaga honorer dengan kode R2 dan R3 saat pengumuman hasil seleksi P3K 2024 di tahap 1 lalu. Meski disebutkan bahwa proses penerbitan NIP P3K per waktu hanya memerlukan waktu 7 hari, realitasnya harus melalui prosedur atau beberapa langkah administratif yang lebih kompleks. Dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 terdapat 29 poin yang menjelaskan mekanisme pengangkatan P3K per waktu, tetapi tidak mencakup penjelasan jelas mengenai waktu pengangkatan. Para honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahap 1 dan tidak mendapatkan formasi dipastikan akan diakomodir dalam status P3K paruh waktu. Hal ini diungkapkan oleh Rudi, pejabat kepegawaian di Kabupaten Serang, Banten, yang menyatakan bahwa anggaran untuk pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu membutuhkan dana yang sangat besar. Untuk Kabupaten Serang diperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai 335 miliar per tahun hanya untuk TPP atau tambahan penghasilan pegawai. Sementara gaji dan tunjangan lainnya berasal dari APBN. Oleh karena itu, Pemda Serang tengah mengatur anggaran agar pengangkatan honorer bisa disesuaikan dengan kemampuan fisikal daerah. Meskipun terdengar mudah dengan pernyataan tinggal dibuatkan SK, pada kenyataannya proses pengangkatan P3K paruh waktu melibatkan beberapa tahapan. Setelah pelaksanaan seleksi P3K tahap 2 dan optimalisasi formasi, barulah usulan untuk P3K paruh waktu dapat diajukan ke Kementerian Pan-RB. Proses ini mencakup pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu oleh masing-masing instansi berdasarkan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi, dan unit penempatan. Setelah proses pengusulan selesai, Kemenpan RB akan menetapkan rincian kebutuhan dan akhirnya mengeluarkan NIP untuk P3K paruh waktu. Meski proses ini disebutkan hanya memakan waktu 7 hari, kenyataannya tetap melibatkan tahapan administrasi yang memakan waktu lama. Setelah NIP diterbitkan, SK pengangkatan akan segera dikeluarkan oleh PPK ataupun pejabat pembina kepegawaian. Penting untuk memahami bahwa meskipun kebijakan pengangkatan P3K penuh waktu dan paruh waktu berada di tangan pemerintah pusat, terutama Kementerian Pan-RB dan BKN, penganggaran serta pengelolaan formasi juga harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Di Kabupaten Serang misalnya, pengangkatan seluruh honorer menjadi P3K penuh waktu tidak memungkinkan tanpa anggaran yang memadai. Rudi menghimbau agar honorer dapat memahami proses ini dan menunggu kebijakan lebih lanjut terkait pengangkatan P3K paruh waktu maupun penuh waktu. Pemerintah daerah dalam hal ini terus berusaha menyesuaikan kondisi keuangan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat dijalankan dengan efektif baik untuk honorer yang diangkat paruh waktu maupun penuh waktu. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan P3K paruh waktu dapat segera diangkat dan mendapat formasi yang jelas, sehingga para honorer dapat memperoleh status kepegawaian yang lebih jelas dan terjamin.